Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Putri,ka Hadir Bu. Yahdi, Hadir Bu. Ini ada Eni. Ada Bu, hadir Bu. Zulfikar, Hadir Bu. Ahmad Fauzi, Hadir. Rianti, Hadir Bu. Mami, ada Mami. Ada Bu. Baik, semuanya sepertinya hadir semua. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang sejarah Daulah Turki Utsmani. Jadi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Kita berdoa dipimpin oleh Zulfikar. Silakan Zulfikar memimpin doa teman-temannya. Ya Bu ya. Ya. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mempersilakan kepada saya untuk memimpin kawan-kawan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai Bu. Terima kasih. Untuk hari ini nak ya, kita akan belajar tentang proses berdirinya Daulah Turki Utsmani. Nah, tujuan pembelajaran kita ini nanti kalian membuat peta konsep ya, seperti yang sudah Ibu contohkan, buat peta konsep. Nah, nanti dari peta konsep ini kalian menceritakan di depan kelas ya, dengan membawa peta konsep hasil dari kelompok kerja kalian nanti. Nah, baik, untuk ini ada contoh yang sudah Ibu berikan tentang Daulah Turki Utsmani. Nah, di sini ada asal mula, kemudian ada serangan Mongolia, kemudian ada pemimpin yang bernama Sulaiman Syah. Kemudian nanti dari Sulaiman Syah ini nanti wafat, kemudian digantikan oleh Ertugrul. Kemudian mereka ini nanti melanjutkan perjalanan ke Anatolia. Kemudian dari sinilah nanti berdirilah Turki Utsmani. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Kemarin sudah Ibu buat kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama itu dipimpin oleh Mudrika, kemudian ada Yahdi, kemudian ada Eni. Untuk kelompok dua ada Zulfikar, Ahmad Fauzi, Suryanti, dan Mami. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat peta konsep. Nanti hasilnya kalian ceritakan di depan, kemudian dengan menggunakan peta konsep ya. Silakan. Cukup, waktunya cukup. Silakan untuk kelompok pertama dari kelompok Mudrika. Silakan presentasikan hasil dari peta konsepnya. Ya Bu, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang mana yang pertama itu asal mula Turki Utsmani itu adalah dari suku Kiai. Kemudian pemimpinnya yang pertama itu adalah Sulaiman Syah. Kemudian Turki Utsmani ini berasal dari suku Kai, ya, yang mana pemimpinnya tadi adalah Sulaiman Syah. Wilayah mereka diserang oleh tentara Mongol. Kemudian sehingga mereka pergi ke daerah Anatolia, Bu. Demikian hasil diskusi kami, Bu. Bagus, terima kasih. Silakan dikasih hapus ya.
Untuk kelompok 2 hasil diskusinya silakan. Baik Bu, Diwakili saya siapa? akan Ya. memaparkan sedikit hasil diskusi bersama kawan-kawan kelompok saya. Yang pertama, Turki Utsmani ini berasal dari suku Kai, sedangkan wilayah mereka diserang tentara Mongol sehingga mereka pergi ke Anatolia. Sampai di Anatolia, mereka mendapati Sultan Alauddin sedang bertempur melawan Bizantium dan pasukan Ertugrul membantu mereka sehingga mereka menang dan diberi hadiah sebidang tanah dan disitulah berdiri Turki Utsmani. Yang demikian bagus Bu, ya. paparan dari kami kelompok 2 Bu. Ya, terima kasih. Ini hasilnya tentang peta konsep yang sudah kalian buat, kemudian diceritakan kembali. Nah, baik. Di sini ada yang tahu, anak-anak ibu ada yang tahu asal mula Turki Utsmani itu dari mana? Asal mula Turki Utsmani dari mana tadi? Tadi sudah Mongolia. dijelaskan si Rika Dari dari suku Kai Bu ya. Kai. suku Kai, Kiai Bu. ya, Suku Kai. Ya. suku Kai ya, Ya. bukan suku Kiai Ya. tapi suku Kai. Kai, ya. Ya, suku yang berasal Kai. dari Turki Barat ya, Kai. Nah, baik, Kai. dari pemaparan ya kelompok 1 dan 2 di sini Ibu jelaskan tentang sejarah atau proses berdirinya Turki Utsmani. Nah, di sini ada asal mula ya, asal mula Turki Utsmani itu dari suku Kai, yaitu suku Turki bagian barat. Jadi ceritanya suku mereka ini atau wilayah mereka ini diserang oleh pasukan Mongol ya, sehingga mereka akhirnya hijrah dari tempat mereka tadi. Nah, sebelum hijrah mereka sebetulnya meminta perlindungan dulu kepada Raja Transoksania. Namun sayang, Raja Transoksania juga wilayahnya diserang oleh pasukan Mongol. Nah, sehingga kelompok suku Kai tadi yang dipimpin oleh Sulaiman Syah, nah ini dipimpin oleh Sulaiman Syah ini, mereka akhirnya hijrah lagi menuju ke Anatolia. Nah, di tengah perjalanan si Sulaiman Syah sebagai pemimpin mereka tadi ini wafat ya, wafat ketika terjadi banjir Sungai Eufrat seperti itu. Nah, kemudian wafatnya si Sulaiman Syah ya. Sulaiman Syah ini memiliki 4 anak ya, memiliki 4 anak. Ada namanya Sangkurtakin, kemudian ada Togday, ada Ertugrul, kemudian Dandan. Nah, 4 anak si Sulaiman Syah ini terpecah menjadi 2 ya. Yang Sangkurtakin dan Togday, 2 anak, 1 anak pertama dan kedua ke Anatolia ya. Nah, karena si Sulaiman pemimpin pertama mereka tadi wafat, kemudian pengganti mereka itu adalah anak yang ketiga, yaitu Ertugrul ya. Nah, di bawah pimpinan Ertugrul mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Anatolia. Nah, ternyata sesampai di Anatolia pasukan mereka ini menjumpai Sultan Alauddin ya, Sultan Alauddin I ini sebagai pemimpin Anatolia ini sedang bertempur melawan Bizantium atau kerajaan Romawi. Nah, dari situlah kelompok dari Ertugrul tadi dan rombongan tadi membantu si Sultan dalam bertempur melawan Bizantium tadi, sehingga kelompok dari si Sultan
ini meraih kemenangan karena dibantu oleh kelompok Ertugrul. Nah, kemudian karena rasa terima kasih si Sultan kepada kelompok Ertugrul, sehingga si Sultan ini memberikan sebidang tanah untuk ditempati oleh kelompok Ertugrul tadi, ya. Nah, ternyata Anatolia ini, wilayah kekuasaan Sultan Alauddin ini nanti diserang juga oleh kelompok Mongol. Nah, mengakibatkan nanti si Sultan Alauddin, pemimpin daripada Anatolia ini nanti wafat. Namun sebelum wafatnya Sultan Alauddin, pemimpin atau raja sultan dari Anatolia ini kelompok Ertugrul, pemimpin tadi, wafat ya dalam tugas yang diberikan oleh si sultan. Nah, karena wafatnya pemimpin Ertugrul tadi sebagai pemimpin mereka, sehingga yang menggantikan sebagai pemimpin mereka itu adalah anak Ertugrul yang bernama Utsman. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, kemudian tidak lama peristiwa itu terjadilah serangan tadi, serangan bangsa Mongol menyerang Anatolia, sehingga nanti si sultan, si raja dari Anatolia ini meninggal. Nah, meninggalnya si sultan karena si sultan ini tidak memiliki anak, jadi tidak ada yang mewariskan siapa nanti yang bakalan menjadi pemimpin. Akhirnya si Utsman dari anak Ertugrul ini memberanikan diri untuk menjadi pemimpin dari Anatolia. Nah, dari situlah nanti sesuai dengan namanya ya, berdirilah Turki Utsmani. Jadi berdirinya Turki Utsmani ini sebenarnya didukung oleh rakyat di sana. Karena mereka sudah tidak ada pemimpin mereka pun tidak memiliki keturunan. Nah, dari situlah nanti berdirinya Turki Utsmani. Nah, seperti itu nak ya. Nah, jadi untuk materi ini sebenarnya sangat simpel nak ya. Nah, nanti untuk materi berikutnya kalian membuat peta konsep cukup seperti ini saja, tapi ini sudah mewakili dari materi ya. Silakan ambil kata kunci, kemudian nanti bisa dijelaskan berdasarkan urutannya ya. Peta konsep atau meeting ya anak ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup sekian nak ya. Nah, dari sini nanti tugas kalian di rumah, kalian membuat peta konsep. Untuk materinya nanti ibrah atau pembelajaran yang bisa kalian ambil dari sejarah berdirinya Turki Utsmani. Nah, buat peta konsep seperti ini, kelompoknya yang seperti tadi. Nah, nanti minggu depan kalian presentasikan ke depan untuk diceritakan. Baik, untuk minggu depan, nah ya, kita akan membahas selain dari tugas itu, nanti minggu depan kita akan membahas tentang periodisasi dari Turki Utsmani. Itu ada 5 periode ya, 5 periode berdirinya Turki Utsmani. Nanti kita akan pelajari di minggu depan. Baik, untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.